Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami di sini akan mempresentasikan tentang konverter untuk memenuhi tugas rangkaian elektron. Perkenalkan, nama saya Andra. Nama saya Irfan Multajam. Nama saya Ahmad Yudin Firdausi. Lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konverter. Konverter adalah alat atau sistem yang digunakan untuk mengubah atau mengonversi energi dari satu bentuk ke bentuk lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Di bidang kelistrikan, konverter mengacu pada perangkat yang mengubah arus listrik dari satu bentuk ke bentuk lain, seperti mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus searah DC, atau mengubah tegangan. Fungsi konverter. Untuk fungsi konverter kita ambil contoh saja arus genset. Jika kita langsung menaruh arus genset pada lampu atau beban lainnya, pasti akan cepat rusak karena arus dari genset tidak stabil. Jika kita menggunakan konverter pada rangkaian sebelum beban, maka arusnya akan stabil. Misalnya arus genset 110 volt, namun tidak stabil, kita ingin merubahnya menjadi 24 volt. Taruh rangkaian setelah genset agar aman. Jenis-jenis konverter. 1. Siklokonverter, konverter AC. 2. Rectifier, penyearah atau konverter AC DC. 3. DC chopper, konverter DC DC. 4. Inverter, konverter DC AC. 5. Frekuensi konverter. 6. Torque converter. 7. Analog to digital converter. 8. Digital to analog converter. Yang pertama, cycloconverter. Tipe pertama konverter merupakan konverter yang perannya yaitu mengubah energi dari masukan AC berfrekuensi tertentu menjadi keluaran AC berbeda frekuensi. Cara kerja cycloconverter yaitu membagi topologinya agar mampu menurunkan frekuensi dari sumber. Topologi tersebut menghadirkan dua rangkaian yang bergantian dalam bekerja. Berikut penjelasannya. Thyrostor P, arus keluarannya dibentuk ketika periode positif. Thyrostor N dibentuknya arus keluaran sesudahnya saat periode negatif. Secara umum, cycloconverter dipergunakan sebagai komponen yang menghasilkan tenaga keluaran berupa AC variabel, namun bersumber dari AC tetap. Selain itu juga menjadikan frekuensi AC tetap sebagai tegangan AC variabel serta frekuensi AC variabel. Karena itulah cycloconverter terkadang dikenal juga dengan controller tegangan AC. Beberapa perangkat yang menggunakan cycloconverter adalah: yang pertama, konverter putar; yang kedua, transformator; yang ketiga, autotransformator; yang kedua, autotransformator; yang ketiga, cycloconverter; yang keempat, regulator tegangan; yang kelima, motor generator. Terus yang kedua ada rectifier, penyerahan atau konverter AC ke DC. Selanjutnya adalah tipe dari konverter yang tugas utamanya adalah mengkonversi tegangan AC ke DC. Rectifier memiliki dua macam sistem dengan peran masing-masing. Terus ada rectifier terkontrol, mengubah AC tetap dan dijadikan DC. Variabel umumnya menggunakan semikonduktor daya.
Terus ada rectifier tidak terkontrol, menghasilkan DC tetap dari AC tetap dan pemanfaatannya menggunakan komutasi jalur. Tipe rectifier merupakan komponen dari pengelola kecepatan searah daya AC 3 fasa. Sedangkan frekuensi jalan-jalannya adalah 50 Hz. Banyak juga yang menyebut alat ini sebagai penyerah kontrol. Prinsip kerja dari alat penyerah ini adalah mendapatkan nilai rata-rata input yang menjadikan sumber 3 atau 1 fasa. Lalu untuk tegangan outputnya bisa dikendalikan dengan cara mengubah bagian pada thyristor yang disebut conduction. Time-nya letaknya ada pada satu sudut firing delay. 3. DC chopper, konverter DC ke DC. Tipe ketiga dari konverter merupakan peralihan yang biasa dikenal dengan DC chopper. Alat ini akan mengubah secara langsung tegangan DC menjadi keluaran yang sama. Selain itu juga berfungsi untuk menghasilkan DC variabel dari DC tetap. Komponen ini dimanfaatkan pula untuk menyediakan tegangan keluaran DC yang besar dari bebannya bisa disesuaikan. Agar memberikan tenaga keluaran pas dengan kebutuhan, perlu adanya setting pada DC chopper. Waktu penghubungan yang terdapat di satu ruang kerja, yakni di antara sisi masukan dan keluaran, bisa diatur lamanya untuk mencapai tujuan. Komponen yang berperan dalam pengaturan ini adalah switch. Jenisnya bisa menggunakan sesuai keperluan. Beberapa perangkat yang menggunakan DC chopper antara lain yaitu motor generator, regulator tegangan, konverter putar, serta pengatur limen. Secara garis besar, dua kegunaan dari DC chopper adalah menurunkan tegangan, yakni mengecilkan tegangan keluaran daripada masukan. Menaikkan tegangan, yaitu memperbesar tegangan keluaran daripada tegangan masukan. Yang keempat, inverter, konverter DC ke AC. Terakhir ada inverter yang juga kerap ditemukan pada berbagai alat elektronik. Perannya yaitu mengkonversikan daya DC menjadi AC. Namun secara spesifik, inverter berguna untuk melakukan pengubahan dari tegangan masuk DC dijadikan tegangan keluaran AC. Nama lain dari inverter adalah sirkuit pengkontrol. Alat ini memiliki dua sirkuit penting, yaitu inverter mengatur frekuensi untuk menjadikan arus searah menjadi bolak-balik. Sirkuit konverter membuat kerut atau ripple yang terdapat pada arus. Setelah membaca penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa konverter adalah komponen yang penting dengan fungsi beragam. Setiap tipe dari konverter mempunyai kegunaan masing-masing. Alat ini pun sering ditemukan hampir di semua jenis alat elektronik. Terbukti dengan pengaplikasikannya yang juga bermacam-macam, baik sebagai penyearah, pengontrol maupun peralihan. Terus yang kelima ada frekuensi konverter. Frekuensi konverter mengubah frekuensi listrik dari satu nilai ke nilai lainnya. Contohnya adalah siswa konverter mengubah frekuensi AC tanpa melalui tahap DC. Terus ada variabel frekuensi drive, mengatur kecepatan motor AC dengan mengubah frekuensi. Yang keenam ada torque converter. Digunakan dalam kendaraan bermotor. Torque converter berfungsi untuk menghubungkan mesin dengan transmisi otomatis, meningkatkan torsi saat kendaraan mulai bergerak, memungkinkan mesin tetap berputar saat kendaraan berhenti. Yang ketujuh, analog to digital converter. ADC mengubah sinyal analog menjadi data digital. Aplikasinya meliputi yang pertama, pengukuran dan instrumentasi. Yang kedua,
sistem audio digital. Yang ketiga, pengolahan sinyal dalam telekomunikasi. Terus yang kedelapan ada digital to analog converter. DAC melakukan konversi data digital menjadi sinyal analog, digunakan dalam sistem audio dan video, kontrol proses industri, dan telekomunikasi. Aplikasi konverter sebagai penyearah daya konverter kerap diaplikasikan dan digunakan untuk pemenuhan sistem kelistrikan. Bukan hanya mengubah dari arus AC ke DC, tapi juga aplikasi yang lain. Konverter sering ditemukan pada berbagai perangkat seluler seperti PDA maupun ponsel. Karena proses konversi DC ke DC, pengguna tidak akan tersetrum saat menggunakan HP sambil di-charging. Pengaplikasian yang lain yaitu konverter dengan proses konversi dari AC ke DC. Penerapannya juga sering ditemukan di alat elektronik seperti televisi dan komputer. Beberapa aplikasi lain dari rangkaian hasil alat konverter yaitu sebagai USP, pengontrol kecepatan pada motor listrik atau motor DC. Pengaplikasian ini menggunakan konverter jenis ganda atau pas. Menjadi sumber DC bagi alat elektronika lainnya. Pemasok tegangan terpolarisasi bagi pengelasan. Sebagai pendeteksi sinyal dari radio yang termodulasi amplitudo. Kesimpulan, konverter adalah alat atau perangkat yang berfungsi untuk mengubah suatu bentuk atau jenis sinyal, daya, atau data dari satu format atau jenis ke format atau jenis lainnya. Konverter sangat penting dalam berbagai bidang teknologi dan industri karena memungkinkan perangkat yang berbeda dapat saling berkomunikasi atau beroperasi dengan cara yang lebih efisien dan kompatibel. Beberapa jenis konverter yang umum meliputi konverter tegangan atau voltage converter, yaitu mengubah tingkat tegangan listrik. Selanjutnya konverter daya atau power converter, yaitu mengubah jenis daya seperti AC ke DC atau sebaliknya. Selanjutnya ada konverter data atau data converter, mengubah data dari format analog ke digital atau sebaliknya. Selanjutnya ada konverter frekuensi atau frequency converter, yaitu mengubah frekuensi sinyal listrik. Selanjutnya konverter audio dan video, yaitu mengubah format atau resolusi audio dan video. Dan yang terakhir konverter satuan atau unit converter, yaitu mengonversi satuan ukuran fisik seperti panjang, massa, suhu, dan lain-lain. Secara keseluruhan, konverter memainkan peran yang sangat vital dalam memastikan sistem atau perangkat dapat berfungsi secara optimal dengan mengubah format, tegangan, frekuensi, atau data sesuai kebutuhan, baik dalam konteks kelistrikan, komunikasi, maupun pengolahan informasi. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.